You're crawling in the wrong direction. Scotland's that way. Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul The King. Jadi, The King ini menceritakan seseorang yang bernama Hal. Dia adalah anak dari raja. Dia dulunya adalah seorang pemabuk, namun setelah kematian ayahnya, dia diangkat menjadi raja. Dengan beratnya beban tahta, dia menentukan nasib Inggris. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Dikisahkan, di awal abad ke-15, pasukan Inggris baru saja memenangkan peperangan melawan pemberontak Skotlandia. Komandan perang Inggris yang bernama Harry Hotspur Percy menghabisi salah satu pemberontak yang sudah tidak berdaya. That wind you feel is coming from England. Raja Inggris yang bernama Henry yang sangat hobi dengan perang ini tidak begitu peka dan peduli meskipun kehilangan 300 prajuritnya. Hotspur kecewa kepada raja karena sepupunya yang bernama Mortimer tidak ditebus oleh raja dari pemberontak Wales. Raja beralasan Mortimer bukan tawanan namun pengkhianat yang bergabung dengan mereka. Kesal dengan sikap Raja Inggris ini, Hotspur memilih untuk meninggalkan jamuan ini. Sikap ketus dari Hotspur mengingatkan dia pada putranya sendiri yang bernama Pangeran Hal. Pangeran Inggris ini mengasingkan dirinya dari kerajaan dan memilih terpisah dengan ayahnya karena perbedaan prinsip bagaikan langit dan bumi. Hal sangat membenci yang namanya perang dan pertumpahan darah hanya demi sebuah kekuasaan. Ditemani sahabatnya John, Pangeran Hal lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tidur, dugem, dan minum-minum. Seorang utusan kerajaan datang untuk meminta Hal kembali ke istana karena ayahnya sedang sakit parah. Bukannya terkejut dan segera kembali ke istana, Hal malah cuek dan mengabaikan permintaan ayahnya itu. Setelah semalaman berpesta, di pagi harinya John kembali datang untuk mengingatkan pangeran agar mengunjungi ayahnya. Dia datang saat Raja Inggris dan para petinggi kerajaan sedang berkumpul. Terlihat adik Hal yang bernama Pangeran Thomas. Raja Inggris yang menderita sakit ini memutuskan tidak mengangkat Hal menjadi pewaris tahtanya, meskipun dia anak sulungnya. Pangeran Thomas ditunjuk sebagai penggantinya. Ternyata Hal tidak terkejut, karena baginya menjadi seorang raja bukanlah cita-cita atau ambisinya. Meskipun Thomas lemah, raja menganggap dia layak untuk memimpin pasukan. Esok hari, Thomas dan pasukannya sedang mempersiapkan diri untuk berperang dengan Hotspur yang kini menjadi pemberontak kerajaan. Tiba-tiba, Hal kembali datang untuk menghentikan perang ini. Dia akan menantang Hotspur untuk duel 1 lawan 1 demi mencegah pertumpahan darah yang jauh lebih besar. Baginya, Hotspur bukanlah musuh, namun ayah mereka yang menjadikan mereka seperti itu. Di sisi lain, Hal tidak ingin kejadian buruk menimpa Thomas. Tadi duga Hotspur menolak tantangan Hal. Saat kedua pasukan sudah berhadapan, rupanya Hotspur datang untuk menerima tantangan Hal. Hingga akhirnya duel pun terjadi. Here I am with the... Promise to finish it quickly. Hey! His plague to England. Come for me, big dog!
Dalam pertarungan ini, Hal berhasil membunuh Hotspur. Kemenangan ini tidak disambut baik oleh adiknya. This is... Instead now, it marks a head. Malam hari, Hal merenungi perbuatan yang sebenarnya tidak ingin dia lakukan. Keesokan harinya, penasehat kerajaan datang membawa pesan kalau ayahnya sekarat. Yang lebih mengejutkannya lagi, adiknya Thomas terbunuh saat peperangan di Wales. Hal kemudian datang menemui ayahnya. Bukannya menaruh rasa hormat di detik-detik kematiannya, namun Hal malah mencaci maki. Hal sangat geram karena sikap otoriter yang diterapkan Raja Inggris ini. Alhasil adiknya Thomas yang sangat dia sayangi menjadi korban. Tak ada pilihan setelah ayahnya wafat, Hal dinobatkan menjadi Raja Inggris selanjutnya. Setelah itu, Hal menerima satu persatu hadiah yang dipersembahkan oleh negara sahabat. Ada vas bunga yang sangat cantik hingga buruk, mekanik yang bisa berjalan ketika diputar. Dengan kebaikannya, hadiah itu kembali diberikan kepada orang-orang yang dia sayangi, termasuk burung mekanik itu kepada temannya yaitu Cambridge. Yang mengejutkan adalah bola yang dikirimkan oleh Raja Perancis. Dia menganggap bola ini sebagai simbol penghinaan bagi dirinya dan kerajaan Inggris. Penasehatnya William menyarankan kepada Hal untuk merespon penghinaan ini. Sebetulnya, Hal ingin membangun konsolidasi dan persahabatan dengan musuh-musuh ayahnya. Dia akan membayar tebusan untuk Mortimer dan memintanya kembali dari Wales. Telinga Hal dibuat geli saat mendengarkan kisah dari Uskup Agung tentang bagaimana perjuangan ayahnya memperluas wilayah dengan cara memerangi mereka. Perancis hingga tanah suci Yerusalem yang berada di Palestina merupakan wilayah yang ingin ditaklukkan. Hal ingin menjadi dirinya sendiri dan tidak ingin dibayangi oleh ambisi ayahnya. Kembali ke John, setelah Hal dinobatkan sebagai raja, dia tidak pernah berjumpa lagi dengannya. Bahkan, John mengalami kesulitan untuk membayar utang-utangnya kepada si emak pemilik bar. Tiba-tiba, Hal mendapatkan informasi tentang adanya seorang pembunuh bayaran yang berhasil ditangkap dalam misi untuk membunuhnya atas perintah Raja Charles dari Prancis. Namun, Hal tidak mau begitu saja percaya. Terlebih, dia ingin membangun persahabatan. Namun penasehatnya William menghasut dan menganggap rencana mereka untuk membunuhnya itu tidak main-main. Sebuah surat dikirimkan untuk Perancis. Hal tidak bisa membiarkan penghinaan dan percobaan pembunuhan ini. Jika Perancis menginginkan perang, maka dia siap untuk menjawabnya. Satu pembunuh pengecut tidak akan berhasil menggulingkan Raja Henry kelima Inggris. Kotak yang sebelumnya dikirimkan Perancis berisi bola itu diperintahkan untuk diisi peluru meriam dan dikirimkan kembali ke Perancis. Seseorang yang mengaku dari Perancis datang untuk menemui Cambridge. Utusan itu mengaku Raja Perancis ingin melakukan diskusi tentang Raja baru Inggris. Itu artinya mereka menawarkan posisi raja untuk Cambridge. Lord Grey dan Cambridge memberikan laporan kepada William bahwa Perancis mengaku tidak mengirimkan mata-mata untuk membunuh Raja Inggris. Hal kini berada di dalam posisi dilema, mempertahankan prinsipnya untuk menghindari perang dan membangun kedamaian, atau mengikuti hasutan William untuk berperang dengan dalih mempertahankan harga dirinya sebagai Raja Inggris yang dihina oleh Perancis. Esok hari, Raja Inggris ini memutuskan untuk perang dengan Perancis. Yang mengejutkan, Lord Grey dan Cambridge akan dipenggal karena dituduh berpihak kepada Perancis. Lux perpetuum chate.
Malam hari, Hal datang ke kedai tempat John dan dirinya biasa nongkrong. Kali ini, Hal datang untuk meminta John ikut bersamanya ke istana. John sempat ragu, namun akhirnya dia menerima permintaan sahabatnya itu dengan syarat membayar hutang-hutangnya ke si emak. Hal mengangkat Sir John sebagai perwira baru yang memimpin operasi militernya ke Perancis. Pengalaman John dalam pertempuran tidak perlu diragukan lagi, dan dia sangat layak untuk mengemban tugas berat ini. Singkat cerita, Raja Inggris ini memimpin langsung ribuan pasukannya berlayar menuju Perancis. Sampai di tanah Perancis, pasukan Inggris langsung mendirikan kamp dan alat pelontar api. Building. No man. Siang malam, Inggris melakukan serangan jarak jauh untuk menghancurkan kastilnya. Selama berhari-hari pengepungan, tidak ada petunjuk musuh yang berada di dalam kastil menyatakan menyerah. Di sisi lain, Hal tidak ingin mengorbankan nyawa prajuritnya dengan menyerang langsung kastil itu meskipun Uskup Agung menyarankan kepadanya untuk mengitari kastil. Lokasi ini sangat strategis untuk dijadikan pangkalan garnisum dan jalur pasokan dari Inggris. Tak lama kemudian, Hal mendapat informasi penguasa kastil ini menyatakan diri menyerah. Dia meminta kepada Hal untuk membebaskan wanita dan anak-anak. Tentu saja Hal menyanggupi permintaannya. Dan demi keamanan, para pria dijebloskan ke dalam sel. Malam hari, Pangeran Prancis yang bernama Dauphin datang menemui Raja Hal. Dengan tegas, dia menyatakan perlawanan terhadap Inggris dan akan membuatnya menyesal telah berani menginjakan kakinya di tanah Prancis. Dia bahkan berani mencela dan merendahkan Hal. Mendengar cacian itu, John pun langsung menguap. Sebagai simbol balik merendahkan Pangeran Prancis ini yang penuh ocehan. Saat itu juga, Raja Hal memerintahkan Sir John untuk menyiapkan pasukannya. 3 bocah Inggris yang sedang bermain di hutan, 2 diantaranya dibunuh oleh pengawal Dauphin. 1 bocah tersisa disuruh mengantarkan potongan kepala temannya kepada Raja Hal. Raja Hal meluapkan kemarahannya dengan menugaskan John untuk mengeksekusi mati semua tawanan Prancis. Tentu saja di sini John menolak karena perintah itu bukan berasal dari hati, namun dari emosi dan kemarahannya. Raja Inggris dan seluruh pasukannya kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di sebuah bukit, Lord Dorset menugaskan anak buahnya untuk melihat situasi di balik bukit. Tak diduga, Prancis mengerahkan seluruh pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar dari prajurit Inggris. Lord Dorset sangat pesimis Inggris dapat memenangkan peperangan ini setelah melihat kekuatan musuh. Dia malah mengusulkan kepada Hal untuk kembali pulang kampung. Raja Hal tidak gentar karena pasukan pemanah Inggris yang memiliki busur lebih besar bukanlah tandingan Prancis. Di belakang, Sir John tampak santuy menikmati apelnya. Saat diminta pendapatnya oleh Hal, John dengan percaya diri meyakinkan raja sekaligus sahabatnya ini bahwa Inggris bisa memenangkan perang ini. Strateginya adalah memanfaatkan tanah cekungan yang berlumpur untuk melemahkan pasukan berkuda mereka yang membawa beban berat dengan baju zirah besinya. Ketika hujan turun, tanah itu akan berubah menjadi rawa berlumpur dan disitulah mereka akan terjebak dan terjatuh. Meskipun pasukan Inggris tidak dilengkapi baju zirah, namun kecepatan dan mobilitas pergerakan prajurit akan menjadi keuntungannya. Lutut kanannya yang sakit menjadi pertanda hujan akan turun dengan lebat. 1 unit pasukan kecil akan dipersiapkan untuk memancing Prancis dalam jebakan mereka. Pasukan Inggris dengan kekuatan penuh akan muncul secara tiba-tiba dari arah sayap untuk menghabisi mereka semua. Raja Hal memutuskan akan menyerang Prancis dengan strategi yang disarankan oleh Sir John jika malam ini hujan turun. Tiba-tiba saat mereka tertidur terjadilah hujan yang cukup lebat. Pagi harinya Hal terkejut kenapa John memakai baju zirahnya.
Rupanya, John akan memimpin pasukan di garis depan mengorbankan nyawanya demi memenangkan perang ini. Raja Hal memutuskan untuk menemui Pangeran Prancis. Dia menantang Dauphin untuk duel 1 lawan 1 demi keselamatan prajurit dan menghindari pertumpahan darah yang jauh lebih besar. Jika Hal kalah, Inggris akan menarik mundur pasukan dan kepalanya akan dia serahkan kepadanya. Namun, jika Dauphin kalah, maka kekuasaan Prancis akan dia ambil alih selepas ayahnya wafat. Dauphin yang bermental tempe ini menolak. Peperangan akan tetap terjadi. Raja Hal mengobarkan semangat seluruh pasukannya untuk maju hingga titik darah penghabisan. All men are born to die, we know it. So be it. Mine will be tomorrow. That you know in your hearts that today you are that king. And it is the space between you. It's you. Make it mass. Make it impenetrable. John yang berada di garis depan dengan pasukan jirahnya. For the king and St. George! Sementara itu, Raja Hal dan sebagian pasukan bersembunyi di balik hutan. Dan peperangan pun akhirnya pecah. Archers. Pasukan pemanah Inggris memasakkan ribuan anak panah untuk menjatuhkan Prancis. Karena wegah dengan pelindung kepalanya, John menghabisi satu persatu prajurit Prancis. Lumpur yang menyelimuti tanah di lokasi ini menyulitkan kedua pasukan, terutama bagi prajurit yang memakai kostum besi. Saat Prancis mengerahkan seluruh pasukannya, Inggris kembali melesatkan ribuan anak panahnya. Raja Hal yang sudah tidak sabar mengerahkan pasukan tersembunyi mereka dari balik hutan. Mengerahkan seluruh kemampuannya, Inggris membantai pasukan Prancis yang mengalami kesulitan bergerak di atas lumpur. Giliran Pangeran Prancis ini yang menantang Hal untuk bertarung dengannya. Jangankan untuk bertarung, untuk melangkah saja dia mengalami kesulitan. Alhasil, ini yang dilakukan prajurit Inggris kepada Dauphin. Dan peperangan ini akhirnya dimenangkan oleh Inggris. Di tengah kemenangannya, Hal sangat terpukul dengan kepergian sahabat sekaligus penyelamatnya, John. Watak Hal berubah mirip dengan ayahnya akibat perang ini. Dia memerintahkan eksekusi mati kepada seluruh tawanan Prancis. Singkat cerita, Raja Hal menemui Raja Prancis yang datang untuk menyerahkan dirinya. Namun, dia juga mengusulkan kepada Hal untuk meminang putrinya yang bernama Catherine. Pernikahan ini akan mengubah sejarah dari permusuhan Inggris dan Prancis yang sudah berlangsung berabad-abad. Dalam perjalanan kembali ke Inggris, William mengatakan kepada Hal, dia telah membuktikan kepada Inggris dia layak menjadi raja terhebat. Singkat cerita, Hal kembali menemui calon istrinya Catherine. Meskipun Prancis telah tunduk kepada Inggris, namun Catherine tidak akan tunduk di atas kasur. Hal harus berhasil mendapatkan rasa hormatnya. Catherine yang cerdas ini bertanya kepada Hal, kenapa dia begitu ngotot ingin berperang dengan Prancis.
Hal balik menuduh ayahnya Catherine yang lebih dulu mengirim pembunuh kepadanya. Catherine yang selalu dekat dengan ayahnya memastikan Raja Prancis sama sekali tidak pernah mengirim pembunuh. Bahkan Catherine sangat yakin Dauphin saudaranya terlalu bodoh untuk merancang rencana itu. Catherine juga menyangkal keluarganya mengirim bola untuk Raja Inggris yang disebut sebagai sebuah penghinaan. Dengan sifat angkuh dan kebodohannya yang mudah ditipu, ribuan nyawa prajurit harus melayang. Di sini Hal mulai sadar dan akhirnya terbongkarlah orang yang telah menjebaknya selama ini. Dia menemui William yang kini memiliki ratusan hektar tanah di Inggris dan Perancis dengan kedudukannya. William tidak bisa menutupi lagi kejahatan yang dia lakukan saat Hal mempertanyakan pembunuh yang dikirim kepadanya, yang ternyata itu adalah skenario yang dia sengaja buat agar Inggris menyerang Perancis. Topengnya telah terbuka, dan saat itulah Hal meluapkan emosinya dan mengeksekusi mati William. Mampus. Di akhir cerita, Raja Hal dari Inggris secara resmi melamar Catherine, anak dari Raja Perancis. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The King ini? Masa-masa abad ke-15 memang merupakan masa ketika terjadi perebutan kekuasaan dan wilayah, sehingga perang tidak bisa dihindarkan. Film ini menyajikan peperangan yang sangat apik, disertai dengan taktik brilian yang membuat film terasa sangat menarik. Pengambilan gambarnya juga sangat baik, yang membuat atmosfer perang begitu terasa. Dan akan lebih terasa lagi ketika kalian menonton film ini dengan secangkir kopai. Suruput tuh. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.